Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi manusia itu Allah sudah memberikan akal untuk bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara memenuhi naluri secara baik dan benar, sehingga itu bisa memuaskan dan menenangkan hati tanpa merusak manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam masalah ini terjadi penyimpangan, pasti selalu ada penyebabnya. Ya, karena secara fitrah manusia itu terlahirnya itu normal. Ini satu hal yang berbahaya dan juga sangat nggak pantas kalau kita dengan gampang, dengan mudah ngasih julukan pahlawan. Apalagi buat orang yang sebetulnya perlu dipertanyakan, bener gak sih jasanya itu besar buat orang lain? Bener gak sih yang dia kerjakan diterima sama Allah atau enggak, kan gitu. Nah, jadi kekacauan sekarang ini yaitu orang enteng aja, gampang aja ngasih gelar pahlawan tanpa memperhatikan jasanya apa, manfaatnya apa, dan kira-kira amalnya itu sama Allah disukai atau dibenci. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Laili Triana dalam program Voice of Islam. Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan seperti biasanya, selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan menemani ruang dengar kamu dalam rubrik Cewek Only. Rubrik Cewek Only ini akan diasuh oleh narasumber yaitu Mbak Asri Supatmiati. Beliau adalah penulis buku Cewek Buka-Bukaan. Dan saat ini Mbak Asri sudah hadir nih di samping saya, sudah duduk manis. Ya, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya semangat banget nih ya. Udah, kayaknya sehat-sehat aja ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari kelihatan dari suara menjawab salamnya itu loh. Semangat ya, mudah-mudahan sobat muda juga sama ya semangatnya seperti kita di sini ya Mbak. Nggak boleh kalah sama yang muda. Nggak boleh kalah ya. Ya. Tuh, yang tua aja semangat yang tua. Yang lebih tua aja semangat. Sobat muda harus lebih semangat dong ya di rumah gitu, apalagi mendengarkan Voice of Islam. Dan kali ini Cewek Only akan membahas tema berkerudung kok pacaran ya gitu. Kayaknya sobat muda juga pasti udah sering dong ya menemukan cewek-cewek berkerudung ya di jalanan, di mall atau di mana terlihat sedang berdua-duaan, bergandengan tangan sama yang namanya lawan jenis atau cowok. Ya entahlah apakah itu cowoknya atau kakaknya, yang jelas kalau di jalan bermesra-mesraan pasti sudah identik dong ya kalau ya bisa dianggap sebagai pasangan. Karena memang zaman sekarang kayak gini yang namanya punya cowok, punya pacar itu kayaknya udah jadi tuntutan hidup nih buat para remaja cewek khususnya. Dan tidak terkecuali buat para muslimah. Nggak sedikit juga loh ya para muslimah itu yang berkerudung tentunya terus malah juga pacaran gitu. Dan yang bikin gemes, nggak malu-malu gitu di tempat umum kelihatan terus pegang-pegangan, bercanda-bercandaan, peluk rangkul-rangkulan, aduh gitu ya. Gimana rasanya ini yang lihat gitu ya, kita sebagai muslimah yang berkerudung, gimana image-nya di depan umum, dan sebenarnya apa boleh menurut Islam yang seperti itu. Nah, pasti sobat muda penasaran kan, pengen tahu jawabannya, makanya tetap dengerin terus sampai selesai gitu ya acara ini, dan jangan kemana-mana kalau misalkan nggak di-break. Langsung saja kita bincang-bincang dengan Mbak Asri nih ya tentang berkerudung nih, kok cewek berkerudung yang pacaran. Nah Mbak Asri, gimana Mbak melihat fenomena pacaran yang kayaknya nggak bisa dilepaskan dari dunia remaja nih Mbak? Iya benar banget Mbak Laili, kayaknya memang pacaran itu sudah bagian dari gaya hidup remaja ya. Zaman sekarang yang namanya cewek itu harus punya cowok. Ya jangankan masyarakat biasa ya, artis aja kalau jalan sendirian udah pasti ditanyain gitu kan, siapa ya pacarnya, oh dia masih jomblo ya, pasti ditanya-tanya kapan sih married dan sebagainya. Pokoknya rese lah kalau ngelihat orang yang lagi jomblo gitu ya. Betul. Sebaliknya kalau ada artis yang gandengan atau jalan bareng cowok cewek gitu ya,
walaupun bukan pasangan kekasih udah deh langsung digosipin. Tuh, pacaran tuh gitu kan. Seolah-olah yang namanya cewek itu wajib berpasangan sama cowok ya. Nah, itu yang kita lihat kenapa itu terjadi ya, tidak terlepas dari adanya globalisasi, nilai-nilai kebebasan ala barat ya. Iya. Di mana hak asasi manusia berupa kebebasan berekspresi dan bertingkah laku itu begitu dijamin, termasuk dalam hal bergaul ya, di mana cowok sama cewek itu sangat bebas sekali bergaul, bermesra-mesraan, berdua-duaan di tempat umum pun nggak boleh dilarang gitu kan, karena itu hak asasi katanya begitu. Sehingga kita melihat itu kemudian ditiru di tengah-tengah masyarakat ya. Apalagi ya itu tadi ada contohnya artis-artis yang biasanya jadi figur teladan para remaja gitu kan. Ya kalau artisnya pacaran akhirnya mereka juga ngikutin. Iya. Dan pastinya yang namanya pacaran itu bukan budaya dari Islam kan ya, Mbak? Iya, betul banget. Sebenarnya ini sudah sering banget kita bahas ya Mbak Laili ya. Cuman pacaran. Kita memang gemes ngelihat remaja kok masih juga pacaran gitu ya. Muslimah masih juga pacaran, padahal udah didengung-dengungkan di mana-mana. Itu bukan ritual dari Islam gitu ya. Bahkan sebaliknya banyak aktivitas pacaran tuh yang diharamkan banget, karena memang kita melihat pacaran zaman sekarang kan sebagai apresiasi dari pergaulan bebas tadi ya. Cowok dan cewek itu sudah sangat bebas lah ngapa-ngapain dengan pasangannya ya. Pokoknya selama sudah menyandang status sebagai pacar. Kayaknya itu udah sah-sah saja deh mau ngapain ya. Mau pegangan tangan, mau peluk-pelukan, mau cipika-cipiki gitu ya. Atau bahkan lebih dari itu suatu hal yang sah-sah saja gitu ya. Seolah-olah mereka itu udah kayak suami istri aja ya. Bahkan mungkin kalau dipikir-pikir sekarang cowok cewek yang pacaran tuh udah melebihi suami istri ya. Coba kalau ada suami istri yang udah sah aja, kalau mau mesra-mesraan di depan umum tuh mikir-mikir gitu ya. Malu-malu gitu ya. Apalagi di depan anak-anak gitu ya. Misalnya di angkot atau apa, kecuali mungkin kalau pengantin baru mungkin agak wajar ya, masih berani gitu ya. Tapi kalau udah suami istri, udah punya anak atau ya udah nikah 2-3 tahun kemudian tuh, kalau mau mesra-mesraan di depan umum tuh nggak berani lah gitu kan. Tapi kalau pasangan yang berpacaran, waduh malah lebih hot gitu kan dibanding dengan suami istri. Mau mojok di angkot kek, di kafe kek, bahkan sekarang fenomenanya di warnet ya, di warnet-warnet yang mereka dua-duaan sambil browsing situs-situs porno. Wah, itu bahaya banget ya. Akhirnya ternyata udah lebih keren lagi. Ya, jadi tempat-tempat seperti itu ya mereka jadikan sebagai ajang untuk berpacaran ya, atau ya istilahnya sebetulnya melampiaskan syahwat itu gitu. Nah, ini sangat memprihatinkan kalau sampai ini terjadi di kalangan muslimin dan muslimat gitu. Nah, kalau ternyata memang pacaran itu bukan dari Islam, tapi kenapa nih Mbak kok ternyata fenomenanya sekarang justru malah banyak gitu ya muslimah atau cewek-cewek yang berkerudung gitu tapi ternyata pacaran. Iya betul banget Mbak Laili ya. Sekarang banyak cewek-cewek berkerudung yang kita lihat kok suka gandengan sama cowok, suka mojok sama cowok ya. Kenapa itu terjadi? Pertama ya kita lihat bagaimana cara berpakaian atau menutup auratnya mereka. Kalau saya perhatikan sih yang masih pacaran tuh yang kerudungnya masih kerudung gaul lah gitu kan. Misalnya sekedar menutup rambut, dililit-lilitkan di leher, tapi bajunya masih ketat. Masih kadang juga lengannya 3/4 gitu kan, nggak sampai menutup seluruh tangan. Malah gitu. Sekarang trennya bukan lengan panjang Mbak, tapi pakai manset. Iya, pakai manset, cuman dari pergelangan tangan sampai bahu gitu kan, nggak sampai ke seluruh badan. Nah itu kenapa kok mereka cara berpakaiannya seperti itu? Karena hanya mengikuti tren ya, tren berkerudung yang seperti itu tanpa memahami hakikat berpakaian dan menutup aurat di dalam Islam. Itu pertama. Nah di sisi lain mereka juga tidak paham dengan ajaran Islam seutuhnya. Mungkin mereka pikir Islam itu hanya sholat, zakat, ya, puasa, ibadah haji atau Idul Fitri doang ya, sholat Id gitu kan, tanpa memperhatikan dan memahami bahwa di dalam Islam ada juga aturan tentang pergaulan. Bagaimana sih tata caranya berhubungan dengan lawan jenis. Nah itu kenapa? Karena pengaruh sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, yang
ya begitu mencengkeram lah di tengah-tengah masyarakat ya, sehingga aturan agama itu tidak dijadikan pedoman dalam berbuat. Mereka itu pedomannya adalah tren gitu kan. Tren itu menjadi agama baru buat remaja. Pokoknya trennya kerudung dililit ikut, trennya pacaran ikut. Nah itu yang terjadi, sehingga kita prihatin bahwa ada cewek-cewek muslimah yang sebetulnya dari segi niat untuk menutup aurat sudah bagus, tapi dikotori oleh aktivitas pacaran yang mereka nggak paham, atau mungkin sebetulnya tahu tapi cuek saja, pura-pura nggak ngeh gitu ya, bahwa dalam Islam nggak boleh berpacaran gitu. Iya betul. Ya kalau misalkan kayak begitu sih memang ya mungkin karena memang mereka nggak tahu gitu ya. Cuma kan yang jadi nggak enak nih Mbak, mereka itu berkerudung gitu ya. Ya kelihatan lah bahwa mereka berarti kan sudah teridentifikasi bahwa cewek ini adalah muslimah gitu, Islam. Jadi gimana nih kalau kelihatan pacaran di depan umum, kan gak enak gitu. Image-nya sebagai seorang muslimah jadi ke bawah-bawah nih kayaknya gitu ya. Bahwa akhirnya orang menganggap berkerudung sama aja gitu. Sama dengan yang gak berkerudung. Mendingan gak berkerudung kali ya, malah bilangnya begitu. Nah itu gimana Mbak? Iya betul, memang ada juga yang punya pandangan gitu. Ya kita lebih baik menjilbabi hati kita gitu kan, daripada pakai jilbab tapi kelakuannya masih kayak gitu kan. Nah itu memang ya kita nggak bisa menyalahkan kalau ada orang yang punya pandangan seperti itu, karena memang muslimah yang sudah berkerudung tadi tidak memperlihatkan kepribadian Islam seutuhnya, tidak memberikan teladan bahwa Islam itu harus yang baik, harus idealnya ya kalau dia memang muslimah betulan ya meninggalkan aktivitas-aktivitas yang dilarang dalam Islam, termasuk pacaran tadi gitu kan. Makanya ya buat cewek-cewek nih yang dengerin ya, apalagi yang udah berkerudung ya, harusnya mikir-mikir lah kalau mau berbuat. Harusnya yang namanya pakaian kita udah berkerudung ya, kerudung itu menjadi rem lah buat kita untuk menahan nafsu gitu ya. Nafsu betul. Apa saja, mau marah, mau berakhlak buruk kita tahan nafsu itu ya, nafsu mau pacaran tahan gitu ya. Jadi berpikirlah sebelum kita berbuat, karena orang itu melihat kita sebagai muslimah itu adalah representasi dari Islam, dari ajaran agama yang sangat agung, miniatur gitu ya Mbak ya. Masyarakat kan biasanya cenderung mengeneralisir ya, orang Islam pakai kerudung tapi pacaran, wah berarti nggak usah pakai kerudung lah gitu kan, sama aja pakai kerudung dengan enggak sama buruknya gitu ya. Nah kemudian ada juga yang berpandangan ya udah kalau gitu nggak usah pakai kerudung, mendingan ya daripada pakai kerudung tapi suka maksiat, mendingan nggak pakai kerudung tapi akhlaknya bener. Nah ini juga pandangan yang keliru juga. Salah ya Mbak ya. Idealnya kan pakai kerudung juga, berjilbab juga, akhlaknya baik juga gitu. Maksiat ditinggalkan juga gitu. Jadi menutup aurat dan berpakaian sempurna bagi seorang muslimah itu adalah satu perintah yang berbeda dengan perbuatan untuk menjaga akhlak, untuk berbuat baik, menjaga lisan, menjaga nafsu dan sebagainya. Jadi tidak boleh kemudian digeneralisir. Kalau yang berkerudung sudah pasti bagus atau yang ideal gitu, enggak juga ya. Berkerudungnya itu sudah satu pahala tersendiri. Tapi kalau dia masih maksiat ya harus diluruskan itu maksiatnya supaya menjadi satu pahala tersendiri. Dibandingkan dengan yang enggak berkerudung tadi ya. Enggak berkerudungnya itu sudah suatu kemaksiatan tersendiri karena dia belum melaksanakan perintah Allah. Kalau di sisi lain dia akhlaknya baik, ya itu pahala tersendiri bagi dia. Tapi idealnya kan dua-duanya baik. Dia menutup auratnya sempurna, perbuatannya juga baik. Berarti gitu. pahalanya juga jadi banyak ya Mbak ya. Iya benar, itu yang harusnya dilakukan. Itu yang baru sip ya. Nah gimana sobat muda, mau yang sip apa mau yang sebelah-sebelah? Sebelah-sebelah. Jadi berkerudungnya saja atau akhlaknya saja, kan kita juga pengen dong punya pahala, punya tabungan yang banyak gitu tentunya. Nah sekarang sebenarnya gimana sih gitu ya pergaulan dalam Islam itu? Pasti sobat muda penasaran kan, pengen tahu gitu. Sebenarnya Islam juga tadi kan Mbak Asri bilang katanya mengatur juga nih masalah pergaulan. Nah kalau pengen tahu jawabannya, makanya jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Gile, gue lagi punya masalah nih. Mending gue telepon ke Ustadz Iwan Januar aja deh. Allah memuji kita dengan masalah, Allah pun telah siapkan solusinya.
untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Waduh, HP Ustadz Iwan kok ada RBT lagu ini? Ini kan lagunya Voice of Islam. Tapi benar juga sih. Kan setiap masalah itu ujian dari Allah. Assalamualaikum. Ada apa toh? HP-nya sekarang ada RBT-nya ya? Oh iya, saya senang banget dengan pesan di lagu itu. Emangnya ada apa toh? Nggak jadi, Tad. Loh, kok nggak jadi? Iya, Tad. Soalnya tadi sebenarnya saya mau konsultasi. Saya lagi punya masalah, Tad. Tapi setelah saya dengerin pesan di lagu tadi, Allah menguji kita dengan masalah. Jadinya saya sadar bahwa masalah yang sedang saya hadapi ini ujian dari Allah untuk saya. Tinggal saya lakoni aja solusi yang diberikan Allah dalam persoalan ini. Makasih ya, Tad, RBT-nya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan segera selesai deh masalahnya. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikan HP Anda sebagai pengingat dan nasihat buat Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Allah menguji kita dengan masalah. Aktifkan RBT untuk HP Anda. Caranya, untuk pengguna Indosat, ketik set spasi 1806127, kirim ke 808. Ketik set spasi 1806127, kirim ke 808. Untuk pengguna Tri, ketik 3660070, kirim ke 1212. Ketik 3660070, kirim ke 1212. Mari menimbang. Jadikan hidup Anda lebih berkah dengan syariah. Dengan syariah, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan di sini masih bersama saya Laili Triana bersama Mbak Asri Supatmiati dalam rubrik Cewek Only. Dan kita dari tadi nih ya sedang membahas tentang cewek yang berkerudung kok pacaran gitu ya. Lanjut saja ya bincang-bincang kita dengan Mbak Asri gitu ya. Pasti sobat muda yang dari tadi udah dengerin juga kayaknya penasaran nih. Seperti janji saya tadi bahwa setelah break kita akan membahas tentang bagaimana aturan pergaulan di dalam Islam. Ya, buat sobat muda nih harus dengerin ya yang belum tahu bagaimana aturan pergaulan dalam Islam gitu. Ayo Mbak, sebenarnya gimana sih Mbak aturan-aturan dalam Islam itu tentang pergaulan? Ya, sebetulnya intinya adalah kita dilarang untuk gaul bebas lah gitu ya. Gaul bebas. Istilahnya zaman sekarang mah ya, tidak boleh gaul bebas. Gaul bebas itu gimana? Caranya supaya kita nggak terjerumus dalam pergaulan bebas, terutama cowok dan cewek. Pertama itu kita diperintahkan untuk saling menundukkan pandangan. Artinya kita memalingkan pandangan dari aurat. Kalau kita melihat auratnya lawan jenis, udah harus berpaling gitu ya. Bukannya nunduk terus ya, bukan berarti merem-melek gitu ya, merem gitu ya. Tapi menundukkan pandangan itu artinya memalingkan pandangan dari aurat. Firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 30 yang artinya, suruhlah kaum mukminin menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih bersih buat mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi jelas ya, menundukkan sebagian dari pandangan. Artinya kita bukannya dilarang memandang lawan jenis, enggak. Tapi kalau dia buka aurat ya, atau pandangan kita sudah disertai syahwat, maka itu tidak boleh. Tapi kalau kita diajar sama dosen, kemudian dosennya cowok nih, cewek diajar cowok ya, kita melihat dosen itu bukan berarti nggak boleh kan? Karena di sini kan sebagian pandangan yang ditundukkan, yaitu pandangan yang sudah ada syahwat atau memandang aurat tadi. Kemudian yang kedua adalah memelihara kemaluan kita. Jadi ya kita harus menjaga diri gitu ya. Buat cewek ya menjaga virginitasnya, jangan sampai tergadaikan ya, belum juga menikah sudah hamil duluan, sudah jebol duluan gitu ya. Tekdung. Ya, itu harus dijaga. Itu udah jelas banget ya. Itu artinya kita tidak bergaul bebas. Kemudian bagaimana supaya nggak bergaul bebas juga? Ya kita sempurnakan dengan menutup aurat yang sempurna sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab
ayat 59 ya. Nah, ini yang berkerudung itu ya, ya. Berkerudung, kemudian juga berjilbab tadi. Jadi kerudungnya jangan kerudung gaul yang cuma dilelet-leletkan, dilelet lagi, dililit-lilitkan di leher ya. Karena kerudung itu syaratnya adalah menutup sampai ke dada. Nah, udah paham dong semua sobat muda udah ya. Pernah kita bahas juga lah ya. Betul banget. Pendengar setia pasti udah bosen ya ngebahas ini deh gitu ya. Iya. Kemudian juga jilbabnya itu pakaian yang menutup seluruh tubuh sampai ke bawah. Jadi harus sempurna. Dengan itu kita nanti akan lebih dihargai, lebih dihormati, lebih betul. tercirikan bahwa kita adalah seorang muslimah yang kafah gitu kan. Karena Allah memerintahkan ya masuklah Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Mana yang menyenangkan diambil, mana yang bikin ribet, bikin susah atau merasa berat dibuang. Nah, ini jangan sampai ya. Misalnya perintah untuk menutup aurat itu merasa berat karena nanti nggak bisa ngikutin model fashion terbaru dong gitu kan. Kemudian ya udah kita buka aurat aja, jangan seperti itu ya. Iya. Ya. Kemudian satu hal juga bagi yang aktivis pacaran nih harus ingat bahwa dalam Islam itu ada larangan untuk berkholwat. Kholwat itu ya lagi? Istilahnya mojok lah gitu ya. Cowok sama cewek nggak ada mahromnya di situ dua-duaan. Wah udah jelas itu nggak boleh. Karena Rasulullah bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak boleh baginya berkholwat dengan wanita yang tidak bersamanya mahrom. Ya karena sesungguhnya yang ketiga di antara keduanya adalah setan. Nih hadis riwayat Ahmad. Ini kan hadis sangat masyhur sekali. Masyarakat juga udah ngeh. Saya yakin remaja-remaja udah pasti paham nih dengan hadis ini. Sering kok saya denger gitu ya cerita. Karena nggak boleh berdua-duaan, yang ketiganya setan. Nah, malah jadiin bahan ledekan kan. Kalau ada temennya pacaran, jangan deketin. Nanti kamu dianggap setannya. Wah, gitu jadi bahan ledekan. Artinya apa? Sebetulnya remaja juga udah pada paham nggak boleh mojok, tapi kenapa kok dilanggar juga? Nah ini kalau muslimah sejati nggak begitu dong. Gitu. Dan yang terakhir kita dilarang mendekati zina. Nah aktivitas pacaran itu banyak banget yang menjurus kepada zina. Pasti dong yang namanya pacaran tuh ada perasaan deg-degan, ada perasaan deg-deg ser gitu ya. Apa ya? Kalau deket-deketan sama cowoknya itu apa? Itu artinya syahwat, itu mendekati zina. Kata Rasulullah, zinanya mata itu dengan melihat, zinanya tangan itu dengan meraba ya. Meraba yang nggak boleh. Nah itu ya, gitu kan. Bukan dengan tangan aja udah deg-deg ser gitu kan. Nah itu yang dimaksud dengan kita dilarang mendekati zina, apalagi sampai zina beneran. Nah ini orang pacaran sekarang gayanya sudah melebihi suami istri kan. Sampai melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Ingat ya yang namanya pacar itu bukan istri. Jadi jangan diperlakukan kayak istri gitu kan. Atau seperti suami gitu kan. Nah itu inilah pergaulan di dalam Islam yang menjaga kehormatan dari perempuan maupun laki-laki sekaligus. Jadi ini yang harus dipahami oleh para remaja. Ya jadi nah itu dia jadi ya bagaimana aturan di pergaulan di dalam Islam. Jadi sekarang udah tahu dong ya sobat muda semua gitu. Gimana caranya supaya kita bisa bergaul syar'i ya, sesuai dengan syariat gitu ya. Dalam Islam itu sebenarnya ada peraturannya ya. Tadi ada 4 ya, inget-inget loh. Yang pertama menundukkan pandangan, terus menutup aurat, terus nggak boleh berdua-duaan gitu ya. Terus yang terakhir nih pasti juga sering ya denger ya, larangan mendekati zina gitu. Tapi suka dia di alasan nih Mbak, kan yang dilarang mendekatinya aja, berarti zinanya boleh. Oh itu tambah salah ya ini. Harusnya mendekatinya aja nggak boleh, apalagi zinanya ya Mbak ya. Itu pemahaman orang yang ya bodoh. Iya. Nah sekarang ada lagi nih yang punya alasan lain. Punya alasan kalau pacaran itu sebenarnya bukan semata-mata untuk melampiaskan syahwat aja nih Mbak. Tapi katanya pacaran tuh buat penjajakan, buat cari jodoh lah gitu. Buat ya sebelum kenal jauh, daripada nanti salah-salah pilih, ya dijajakinya dicari taunya dengan jalan pacaran gitu. Itu sebetulnya Mbak? Alasan aja ya. Alasan ya? untuk
melegalisasi pacaran. Nyatanya yang banyak pacaran kan anak-anak ABG, anak-anak remaja. Apa ya mereka itu pengen kepikiran nikah ya? Iya, enggak juga kan. Malah mau pacaran 10 tahun kali. Iya, cintanya kan cinta monyet. Cinta monyet. Iya, pacarannya enggak serius, cuman ya itulah untuk gaul biar gaul gitu kan. Iya, biar ketinggalan zaman gitu ya, Mbak. Iya, mereka enggak serius buat mencari jodoh. Kalau yang nyari jodoh itu kan ya orang-orang yang memang sudah siap merit gitu kan. Lagi pula kalau kita perhatikan dari banyaknya pasangan yang pacaran itu dibandingkan yang sampai ke jenjang pernikahan dengan yang putus, pasti udah banyak yang putus ya gitu kan. Misalnya satu cewek aja punya mantan pacar berapa? Bisa 10 gitu kan. Iya. Kalau dari usia misalnya usia 15 tahun dia udah pacaran, nikahnya 25 iya, nikahnya masih umur 25. Masa iya 10 tahun penjajakan terus gitu kan. Bohong banget gitu. Jadi kayak itu, lagu pacaran bertahun-tahun akhirnya putus juga. Jadi itu hanya melegalisasi ya, Mbak ya. Aja. Karena menurut saya ya sebetulnya pacaran tuh lebih banyak mudorotnya sih daripada manfaatnya ya. Jadi mudorotnya tuh Mbak, apa mudorotnya? Ya banyak lah kalau kita perhatikan sebetulnya pasangan yang berpacaran tuh bukan berarti nggak ada masalah kan, bukan berarti yang mulus-mulus saja. Betul. Apalagi juga buat cewek ya terutama ya. Banyak masalah yang terjadi pada pasangan yang berpacaran, seperti misalnya pelecehan seksual, kemudian kekerasan oleh pacar, sampai hamil di luar nikah ya. Jadi banyak lah mudorotnya pacaran itu. Misalnya buat cewek udah pasti yang namanya pelecehan seksual itu ya, udah dicium-cium lah gitu kan, itu kan udah pasti jadi objek kan ya. Betul, kemudian juga kekerasan ya, ini banyak data yang menyebutkan tentang kekerasan dalam pacaran ya. Kekerasan bukan dalam rumah tangga ya, iya, dalam pacaran. Ada yang namanya istilah KDP atau kekerasan dalam pacaran. Wah, ada lagi ternyata. Banyak ya data. Gak mau kalah nih pacaran nih. Karena cowok itu misalnya suka menganggap ceweknya itu adalah miliknya gitu kan, sehingga kalau posesif gitu ya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dia sah-sah saja mau melakukan kekerasan psikis maupun kekerasan fisik gitu kan. Apalagi sampai nanti kekerasan seksual ya, sehingga nanti ceweknya sampai hamil di luar nikah dan sebagainya. Kasus seperti itu kan banyak banget ya, hanya tidak mencuat di permukaan gitu kan. Belum lagi kalau yang namanya aktivis pacaran, nanti kalau udah nikah itu pasti dia akan sering membanding-bandingkan suaminya dengan mantan-mantannya yang dulu gitu. Nah ini sebetulnya membawa mudarat, membawa mudarat karena akhirnya kemudian dia merasa suaminya itu nggak pernah sempurna gitu kan. Ya memang manusia kan nggak ada yang sempurna. Betul. Dan dia juga akan selalu merasa membayang-bayangkan lah, coba saya nikahnya sama si A aja ya dulu, mungkin begini gitu kan. Coba saya nyesel deh nikah sama suami yang sekarang, mendingan dulu nikah sama pacar saya yang si B deh, orangnya kaya, ganteng dan sebagainya. Akhirnya kalau seperti itu hubungan dalam suami istri itu menjadi nggak sehat kan. Bahkan kalau ceweknya ini tidak sabar, tidak paham ya dengan bagaimana dia harus taat kepada suami, mengutamakan keluarga dan sebagainya, akhirnya dia bisa saja mencari jalan untuk berhubungan lagi dengan mantan-mantannya itu gitu kan. Akhirnya muncullah yang namanya CLBK gitu kan, cinta lama bersemi kembali ya, selingkuh gitu kan, atau jadi TTM, teman tapi mesra gitu kan. Nah ini berbahaya sekali. Jadi kalau kita, jadi buat remaja yang masih aktif-aktifnya pacaran ya, hati-hati nanti kalau sudah married, yang namanya memori-memori itu nggak bakalan bisa hilang begitu saja kan. Yang namanya mantan pacar itu kan nggak bisa dihilangkan begitu saja kan. Pengalaman-pengalaman kita dengan dia, baik pengalaman bagus maupun pengalaman buruknya gitu kan, sehingga itu akan menjadi pembanding terus yang membuat hubungan itu hubungan dalam keluarga menjadi tidak sehat dan akhirnya bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga gitu kan. Kan suami juga pasti akan curiga-curiga terus ya kalau kita berhubungan dengan mantan-mantan pacar kita misalnya. Bukan pacar saya sih, pacarnya sobat muda. Ya, bukan kita, lu kali. Jadi hati-hati sekali. Iya.
Jadi udah jelas ya bahwa dari tadi kita udah ngebahas tuh semuanya dengan lengkap gitu ya, insya Allah gitu. Jadi nambah satu lagi ilmu ya buat sobat muda, nggak cuma satu ya, banyak ya. Ya tadi ngebahas tentang berkerudung pacaran ya, mudah-mudahan dengan berkerudungnya sobat muda muslimah semuanya jadi menambah keimanan dan akhirnya tidak akan melakukan aktivitas-aktivitas ya kayak pacaran contohnya yang maksiat-maksiat itu ya. Dan ya harapannya bisa melengkapi semuanya ya, akhlaknya juga baik gitu ya, menutup aurat juga dilaksanakan gitu, karena itu semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya Mbak ya. Iya betul. Ya, jadi dan berhubung waktunya sudah habis, waktunya terbatas, jadi sampai sini dulu gitu ya bincang-bincang kita kali ini. Dan buat sobat muda yang ingin bertanya lebih jauh, silakan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini atau kirimkan SMS ke 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Akhirnya saya Laili Triana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri Supatriati atas penjelasannya Mbak. Sama-sama Mbak Laili. Dan saya ucapkan terima kasih juga nih buat sobat muda semua yang udah setia banget nih dari tadi dengerin acara ini dari awal sampai selesai sekarang. Dan pesan saya, sampaikan apa yang sudah kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan. Namun, selama kita masih punya harapan, pasti akan ada perubahan. Ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga bercucuran air matanya. Jadi orang yang menangis karena kesalahannya itu orang yang beruntung. Percayalah, Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Nasihat tentu akan sangat berguna. Justru ya kalau kita mengakui perbuatan salah kita, insya Allah pertama udah pasti Allah senang dong. Nah itu ya, dalam satu hadis tuh dalam di kitab Riyadhus Shalihin itu digambarkan Allah sangat senang kepada orang yang bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Anda tidak sendiri. Nasihat-nasihat dari kami akan hadir setiap hari. Nasihat-nasihat sakinah dari Ustadzah Latifah Musa bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Nasihat-nasihat muda barokah dari Ustadz Iwan Januar bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.